Perkenalkan, nama saya Hizky Tamon, NIM 2114201060, kelas A3 Keperawatan semester 4. Di video ini saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari dosen Nurseila Manawan Eskep Mkep dengan mata kuliah tren isu keperawatan. Di video ini saya akan mereview jurnal berjudul Pengaruh Relaksasi Otot Progresif terhadap kadar gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Ibnu Sutowo. Yang pertama, latar belakang. Diabetes mellitus atau DM adalah kelainan metabolik di mana ditemukan ketidakmampuan untuk mengoksidasi karbohidrat. Salah satu terapi yang dapat dilakukan yaitu dengan latihan pergerakan. Relaksasi otot progresif merupakan jenis latihan yang berfokus pada pengencangan dan relaksasi kelompok otot berurutan. Relaksasi otot progresif dapat memfasilitasi konsumsi oksigen tubuh, meningkatkan metabolisme, mempercepat pernapasan, mengendurkan ketegangan otot, menyeimbangkan tekanan darah sistolik dan diastolik, dan meningkatkan gelombang otak alfa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh relaksasi otot progresif terhadap penurunan kadar gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2 di RSUD DRH Ibnu Sutowo Batu Raja tahun 2021. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2021. Selanjutnya dalam metode penelitian. Desain penelitian ini adalah quasi eksperimental dengan pendekatan one group pre-test, post-test design. Populasi seluruh pasien diabetes mellitus tipe 2 yang dirawat sebanyak 38 orang pasien. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 orang pasien dengan kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai berikut. Kriteria inklusi, pasien bersedia menjadi responden, pasien DM tipe 2 tanpa penyakit penyerta yang dirawat, mendapat program pengobatan atau farmakologi dan diet yang dijalankan di rumah sakit, memiliki gula darah sewaktu lebih dari sama dengan 200 mg/dl. Pasien berada dalam status kompos mentis. Selanjutnya kriteria eksklusi. Menolak menjadi responden. Pasien pulang sebelum mencapai 6 kali perlakuan PMR selama 3 hari berturut-turut. Pasien meninggal. Prosedur penelitian diperoleh langsung dari pasien DM tipe 2 dengan menggunakan observasi pelaksanaan latihan relaksasi otot progresif yang dilakukan, pemeriksaan kadar gula darah sebelum latihan PMR dan setelah melakukan latihan PMR sebanyak 6 kali. Analisis pada penelitian ini menggunakan software SPSS versi 22 untuk melihat analisa unvariate yang digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari tiap variabel yang diteliti dan analisa bivariate untuk melakukan uji normalitas dan melakukan analisis uji alternatif menggunakan uji Wilson. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dalam tabel 1, distribusi frekuensi kadar glukosa darah sebelum dilakukan relaksasi otot progresif di RSUD DRH Ibnu Sutowo Batu Raja tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dari 32 orang responden, didapatkan sebagian besar responden memiliki glukosa darah yang tinggi, lebih dari sama dengan 200 mg/dl, sebanyak 23 responden atau 71,9%, dan kadar gula darah kurang dari sama dengan 200 mg/dl, sebanyak 9 responden atau 28,1%. Selanjutnya pada tabel 4.2,
Distribusi frekuensi kadar glukosa darah setelah dilakukan relaksasi otot progresif di RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 32 orang responden didapatkan sebagian besar responden memiliki glukosa darah kurang dari 200 mg per dl sebanyak 24 responden atau 75,0% dan responden dengan glukosa darah lebih dari 200 mg per dl yaitu sebanyak 8 responden atau 25,0%. Kadar gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2 sebelum dilakukan relaksasi otot progresif. Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang ada, penelitian berpendapat bahwa kadar gula darah pada responden sebelum dilakukan relaksasi otot progresif sebagian besar memiliki kadar gula darah yang tinggi. Kadar gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2 sesudah dilakukan relaksasi otot progresif. Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang ada, penelitian berpendapat bahwa kadar gula darah sewaktu yang diperiksa setelah dilakukan latihan otot progresif terlihat terdapat penurunan dari kadar gula darah sebelum latihan dan hal ini menunjukkan bahwa ada manfaat dan dihasilkan ketika responden rutin melakukan latihan otot progresif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah ada pengaruh relaksasi otot progresif terhadap kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan p-value 0,000. Selanjutnya kita masuk pada analisa PICOT atau Population, Intervention, Compression, Output, dan Time. Yang pertama dalam jurnal utama yang berjudul Pengaruh Relaksasi Otot Progresif terhadap Kadar Gula Darah Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di RSUD Ibnu Sutowo. Populationnya pasien diabetes mellitus tipe 2, interventionnya pengaruh relaksasi otot progresif, compressionnya tidak ada, output kadar gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2, timingnya RSUD Ibnu Sutowo. Selanjutnya dalam jurnal pendukung yang pertama berjudul Clinical Efficacy of Therapeutic Footwear with a Rigid Rocker Sole in the Prevention of Recurrence in Patients with Diabetes Mellitus and Diabetic Polyneuropathy Randomized Clinical Trial. Populationnya patient with Diabetes Mellitus and Diabetic Polyneuropathy. Interventionnya Clinical Efficacy of Therapeutic Footwear with a Rigid Rocker Sole. Compressionnya tidak ada. Outputnya recurrence in patient with diabetes mellitus and diabetic polyneuropathy. Timingnya tidak ada. Jurnal pendukung selanjutnya berjudul Pengaruh Tingkat Stres Terhadap Kadar Gula Darah pada Penderita Diabetes Mellitus di Rumah Sakit Ibnu Sutowo. Populationnya penderita diabetes mellitus, interventionnya pengaruh tingkat stres, compressionnya tidak ada, outputnya terhadap gula darah, timingnya Rumah Sakit Ibnu Sutowo. Jurnal pendukung yang terakhir berjudul Pengaruh Senam Kaki Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah pada Pasien Mellitus. Populationnya pasien diabetes mellitus, interventionnya pengaruh senam kaki, compressionnya tidak ada, outputnya penurunan kadar gula darah, timingnya tidak ada.